SMA Negeri 2 Lahat merupakan sekolah favorit yang berada di Kabupaten Lahat, tepatnya di Jalan Jaksa Agung R. Suprapto. Sekolah yang telah berdiri sejak tahun 1975 ini memiliki suasana sekolah yang asri dan nyaman, dengan menghadirkan suasana hijau di setiap sudut sekolah yang senantiasa terjaga kebersihan dan keamanannya. Hal ini dibuktikan di mana SMA Negeri 2 Lahat menjadi salah satu titik pantau dari penilaian Adipura bagi Kota Lahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak Indonesia hebat, siswa-siswi Ibu? Semoga kita dilimpahi sehat walaupun dalam masa pandemi ini. Bertemu lagi dengan Ibu Sri Utami dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Tapi sebelum Ibu menjelaskan materinya, kita simak dulu ya tayangan video berikut ini. Di mata dunia, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Persatuan di tengah perbedaan inilah yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia sejak dulu. Tercermin dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, perbedaan bukanlah jadi penghalang tersatukannya tiap individu di Nusantara, melainkan perbedaanlah yang mempersatukan kita. Namun realitanya, isu perpecahan dan intoleransi yang kian marak jadi faktor pemecah belah keutuhan suatu bangsa. Belakangan ini, negeri kita tercinta dihantam berbagai permasalahan internal, terutama soal integrasi nasional. Kurangnya sikap toleransi jadi pemercik utama rusaknya kerukunan antar sesama. Beragam tindakan-tindakan negatif, mulai dari penyebaran pesan intoleran, isu berbau rasisme, hingga ujaran kebencian kian berkembang pesat di sekitaran masyarakat. Akibatnya, berbagai konflik internal pun muncul, dan hal tersebut lantas memicu terjadinya pergesekan antara kelompok mayoritas kepada minoritas. Sikap merasa paling benar dan main hakim sendiri lambat laun berujung pada tindakan kekerasan dan vandalisme. Bayangkan jika seandainya posisi kita berada di lingkaran minoritas, besar kemungkinan bisa saja kita diperlakukan secara diskriminatif. Pada dasarnya, intoleransi tidak hanya terbatas pada sikap membenci perbedaan pandangan pribadi saja. Intoleransi juga bisa muncul melalui perbedaan latar belakang suku, budaya, bahkan ras sekalipun. Nggak dapat dipungkiri pula, agama pun kini dijadikan sebagai kekuatan politik oleh segerombolan pelaku intoleransi. Perlahan, sikap toleransi mulai memudar dari waktu ke waktu, dan segelintir oknum cenderung ingin menang sendiri demi kepentingan pribadinya. Sebagai umat muslim yang cinta damai, salah satu sikap dasar yang harus ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari adalah sikap saling menghormati dan menghargai kepada sesama. Sejatinya, Islam mengajak kepada umatnya untuk selalu menjalin kehidupan yang harmonis kepada manusia lainnya. Dan Islam juga sangat menjunjung tinggi keadilan bagi siapa saja tanpa memandang apapun latar belakangnya. Termaktub di dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, Allah sebenarnya telah mengingatkan kita untuk selalu menghormati kepada sesama. Allah Ta'ala berfirman, dari uraian tersebut dapat ditafsirkan bahwasanya Allah tidak melarang umat Islam dalam berbuat kebaikan, menyambung silaturahmi, hingga berbuat adil kepada orang-orang di luar Islam, selama mereka tidak memerangi kita karena agama. Dari hadis Bukhari, suatu waktu Rasulullah SAW pernah ditanya, agama manakah yang paling dicintai oleh Allah? Maka beliau menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yang lurus lagi toleran. As-Samhah berasal dari kata tasamuh yang merujuk pada makna toleransi. Hadis tersebut sering digunakan sebagai rujukan Islam untuk mendukung sikap toleransi. Dengan berpegang teguh pada nilai-nilai Pancasila, kita seharusnya dapat meningkatkan rasa persaudaraan kepada antar sesama.
Mencegah perpecahan akibat perbedaan adalah tugas kita semua sebagai warga negara Indonesia demi menjaga keutuhan bangsa. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan sikap toleransi di dalam kehidupan sehari-hari sedari dini. Hal-hal sederhana seperti membimbing anak-anak untuk menghormati pendapat orang lain, hingga mengajarkan mereka untuk tidak mendiskriminasi suku, agama, dan ras dalam pergaulan adalah sebagian contoh sikap toleransi. Selain itu, kita juga bisa memulainya dengan membuka pikiran untuk lebih saling menghargai dan menerima perbedaan yang ada. Bukankah manusia itu diciptakan berbeda-beda dengan segala keunikannya? Terlebih di Indonesia memiliki beragam suku, adat, dan ras yang heterogen. Maka sudah saatnya kita bersatu padu tanpa sekat. Terima kasih, Pak. Concat, terminal, concat, ya, concat. Ini Pak. Ya. Aduh, uangnya nggak ada ya, Pak. Nah, gimana? Cari dulu, Pak. Ini untuk setoran ini nanti juragan ini gimana ini? Uangnya hilang, Pak. Udah, Pak, pakai ini aja, Pak. Makasih, Pak ya. Oh ya, sama-sama. Aduh, makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Mari, Pak. Mari. Bu, saya hanya ada uang 3.000. Dapat apa ya, Bu? Wah, cuma dapat nasi saja, Pak. Nggak apa-apa lah. Ini. Iya, sebentar ya, Pak. Ya. Ayamnya enak tuh. Apalagi digeprek, Mas. Enak ya? Yang ini enak banget. Enak banget ya? Ya, kalau saya masih belum berani sih pedasnya itu, Mas. Pak, silakan dimakan. Oh ya, terima kasih. Iya. Pak. Ini aja. Pak, ini yang sudah kotor. Iya, Pak. Ya, ini kan masih baru, Pak. Iya, Pak. Ini aja, Pak. Aduh, terima kasih. Saya satu aja ya ini. Oh, Ini iya. aja. Bagaimana menurut kalian anak-anak hebat tentang video yang sudah ditayangkan tadi? Sekarang coba kalian lihat pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari tayangan video tadi. Betul sekali.
Dalam tayangan video tersebut memperlihatkan kepada kita semua arti akan sebuah persatuan dalam keberagaman. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya mengenai materi toleransi ini, coba kalian simak berikut tentang penjelasan materinya ya. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. Tuangalah hampir saya jatuh. Susia berangkat toh. Hah? Waduh, tuangale, aduh mamai, barang pecah semua. Astaga naga. Ya ampun. Ra, ayo bantuin Ra. Ayo kan Nusa. Nusa bantuin ya Kak. Bantu ya Kak. Nah, yang itu tuh Ra, satu lagi. Yang ini ya Kak. Hati-hati Ra. Iya ya. Terima kasih Ade. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya Kak. Sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya Kak. Puji Tuhan Ade, tidak ada yang pecah. Oh iya Dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas Kak. Nggak usah Kak, lagi batuk. Gak boleh jajan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi gak usah dikasih hadiah juga gak apa-apa kok Kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih ya adik-adik. Iya Kak, sama-sama. Hati-hati ya Kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh Kak? Kamu yang sabar ya Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Lingling dan Alo ya. Iya. Ini kok ini juga. diangkutin semua? Apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hah? Larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Cimeme? Temen ngaji Uma ya? Bukan Ra.
Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. Meme. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang gak punya pakaian, gak punya selimut, gak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana, Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Lingling sama Aloy mungkin gak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim, kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Loh? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Lingling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi? Iya, Uma. Sekarang pasti Lingling nggak punya tas buat sekolah. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini, Uma? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang dibelikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Lingling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin, Uma. Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Rara bantu ya. Yang mana? Kamu bawa yang itu aja tuh. Nih. Uma bawa yang ini. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Salah satu agenda besar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga keutuhan NKRI. Tantangan untuk mewujudkan kesatuan dan persatuan bangsa tersebut, salah satunya adalah masalah kerukunan umat beragama dan kerukunan bangsa. Kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan itu bukan barang gratis. Ada penggalan sejarah kelam di mana kerukunan pernah terkoyak di negeri ini. Bukan hanya harta yang hilang terbakar,
tetapi berapa banyak nyawa manusia tak bersalah juga melayang. Kita sebagai masyarakat terpelajar harus berperan serta secara aktif dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, berpartisipasi dalam menjaga kerukunan di mana saja kita berada dan kapan saja waktunya. Toleransi sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dalam berkata-kata maupun dalam bertingkah laku. Dalam hal ini, toleransi berarti menghormati dan belajar dari orang lain, menghargai perbedaan, menjembatani kesenjangan di antara kita sehingga tercapai kesamaan sikap. Toleransi juga merupakan awal dari sikap menerima bahwa perbedaan bukanlah suatu hal yang salah. Justru perbedaan harus dihargai dan dimengerti sebagai kekayaan. Misalnya, perbedaan ras, suku, agama, adat istiadat, cara pandang, perilaku, dan pendapat. Dengan perbedaan tersebut, diharapkan manusia bisa mempunyai sikap toleransi terhadap segala perbedaan yang ada dan berusaha hidup rukun, baik individu maupun kelompok masyarakat. Terkait dengan pentingnya toleransi, Allah menegaskan dalam 2 surat, yakni Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41, serta Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafs man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardh faka'annama qatalan nasa jami'a
ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون صدق الله العظيم. Dalam Quran Surat Yunus ayat 40 dan 41, Allah menjelaskan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, umat manusia yang hidup setelah diutusnya Rasulullah Muhammad SAW terbagi menjadi dua golongan, yakni mereka yang percaya terhadap kebenaran Rasulullah dan mereka yang tidak percaya dan tidak beriman kepada Al-Quran. Yang kedua, Allah Maha mengetahui sikap dan perilaku orang-orang beriman yang selama hidup di dunia senantiasa bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, orang beriman harus tegas dan berpendirian teguh atas keyakinannya. Ia tegar meskipun hidup di tengah orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya. Adapun dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32 terdapat 3 pelajaran sebagai berikut. Pertama, nasib kehidupan manusia sepanjang sejarah memiliki kaitan dengan orang lain. Sejarah kemanusiaan merupakan mata rantai yang saling berhubungan. Yang kedua, nilai suatu pekerjaan berkaitan dengan tujuannya. Yang ketiga, mereka yang memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan penyelamatan jiwa manusia seperti dokter, perawat, polisi, harus mengerti nilai pekerjaan mereka. Manusia dianugerahi oleh Allah berupa nafsu. Dengan nafsu tersebut, manusia dapat merasa benci dan cinta. Dengannya pula, manusia bisa melakukan persahabatan dan permusuhan. Dengan nafsu pula, manusia bisa mencapai kesempurnaan ataupun kesengsaraan. Hanya nafsu yang telah berhasil dijinakkan oleh akal saja yang akan mampu mengantarkan manusia kepada kesempurnaan. Namun sebaliknya, jika nafsu di luar kendali akal, niscaya akan menjerumuskan manusia ke dalam jurang kesengsaraan dan kehinaan. Permusuhan berasal dari rasa benci yang dimiliki oleh setiap manusia. Sebagaimana cinta, benci pun berasal dari nafsu yang harus bertumpu di atas pondasi akal. Permusuhan di antara manusia terkadang karena kedengkian pada hal-hal duniawi, seperti pada kasus Qabil dan Habil, ataupun pada kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya. Terkadang permusuhan dikarenakan dasar ideologi dan keyakinan. Untuk itu, Islam melarang keras perilaku-perilaku tersebut. Islam menganjurkan kepada kita untuk hidup damai, saling mengasihi, dan saling menjaga nilai-nilai toleransi. Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kerukunan hidup antar suku, ras, golongan, dan agama harus selalu dijaga dan dibina. Kita tidak ingin bangsa Indonesia terpecah belah, saling bermusuhan satu sama lain karena masalah di atas. Oleh karenanya, berikut beberapa perilaku toleransi yang harus dibina sesuai dengan ajaran Islam. Pertama, saling menghargai adanya perbedaan keyakinan. Yang kedua, saling menghargai adanya perbedaan pendapat. Serta yang ketiga, belajar empati, yakni merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, lalu bantulah orang yang membutuhkan.
Demikianlah anak-anak sekalian materi kita tentang toleransi sebagai alat pemersatu bangsa. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mewujudkan toleransi tersebut dalam kehidupan sehari-hari agar mampu mewujudkan perdamaian dalam keberagaman dan ketentraman dalam kehidupan kita. Tetap semangat ya siswa-siswi hebat Indonesia. Stay safe and stay healthy. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan 5M. Apa itu? Yaitu mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak, memakai masker, menghindari kerumunan, dan yang paling penting adalah membatasi mobilisasi dan interaksi. Baiklah siswa-siswi hebat Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.